Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan juga para asatidzah yang dirahmati Allah. Pagi hari ini kita bisa lanjutkan kembali kajian Kamis pagi kita, yaitu kita membahas kitab Nasail Ibad. Kita masuk kepada makalah, jadi Al-Maqalatul Khamisah, makalah kelima. Ini nanti mudah-mudahan bisa dipenuhi semua kitab-kitab buat anak ya. Di sini dikatakan An Ali radhiyallahu anhu, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wa karama wajhahu, dan karamallahu wajhah. Jadi Allah membaguskan wajahnya, Allah memuliakan Ali bin Abi Thalib ini. Apa katanya? Inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan. Sesungguhnya di antara kenikmatan-kenikmatan dunia itu, ya, cukuplah bagi kamu Islam menjadi nikmat yang paling besar. Jadi kita itu kalau melihat nikmat itu, ya Islam itulah yang paling besar. Dalam ayat Al-Quran, ya, dalam surat An-Nahl itu dijelaskan ayat 16, ayat 16 atau ayat 18. Ya, diantara itu ya. Surat An-Nahl. Itu dikatakan bahwa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila engkau mencoba menghitung nikmatku, kamu tidak akan bisa. Nah, di situ. Jadi kata tidak akan sanggup menghitung nikmat Allah. Imam As-Sa'di dalam Syekh As-Sa'di itu dalam tafsir As-Sa'di menjelaskan nikmat Allah itu ada dua, yang bersifat duniawiyah dan yang bersifat diniyah. Jadi ada yang duniawiyah dan diniyah. Nah, dikatakan di sini, sebentar ya, harus lihat dulu sekalian ini. Ya, betul, ya. Ayat 18 bukan 16. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Gitu. Jadi kalau kita menghitung nikmat Allah itu nggak akan bisa. Tapi kata Imam As-Sa'di itu ada dua nikmat Allah ini, yaitu yang bersifat duniawiyah dan yang bersifat diniyah. Duniawiyah ini sebenarnya terbagi menjadi dua juga. Sebenarnya itu juga lanjutan dari tafsir surat Ad-Duha ayat terakhir. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, jadi ada yang bersifat zahir dan batin. Atau maksudnya di sini adalah mahsus, ghair mahsus. Nah, kira-kira gitulah kalau bahasa kita. Jadi nikmat Allah itu nggak akan bisa kita hitung, sangat banyak. Tapi yang bersifat duniawi ini ada dua yang biasanya menjadi ujung atau yang paling besar yang bisa dilihat secara langsung.
Apa itu? Yaitu biasanya yang bersifat duniawi itu berupa harta. Ya, harta benda. Lebih detail lagi itu adalah uang. Biasanya begitu. Jadi orang itu dikatakan dapat nikmat dari Allah, biasanya langsung tuh baru dapat duit bulanan ya kamu nih, wah dapat nikmat. Baru dapat kiriman dari orang tua, dapat nikmat. Itu biasanya yang memang sangat menonjol. Jadi orang itu mikir nikmat Allah itu adalah yaitu. Padahal nggak akan bisa kehitung, tapi memang bisa diapakan, dinilai. Itu yang besar, yang secara yang bisa terindra. Yang kadang maksudnya di sini tidak langsung terindra itu adalah apa? Yang batin di situ sehat. Nah, makanya kadang ada orang mengatakan atas nikmat sehat. Nah, jadi dan yang ketiga yang bersifat diniyah, yaitu agama Islam ini. Makanya kata Imam Ali di sini, cukup nikmat yang paling besar yang harusnya kamu ingat itu, yang harusnya kamu bersyukur betul-betul itu adalah nikmat Islam. Tapi gimana? Kok nikmat itu kan memang nggak bisa dihitung-hitung karena sangat banyak walaupun sudah 3 digolongkan besar ini, ya kan? Karena mungkin nggak akan bisa terdefinisikan dengan hitungan kita. Coba sudah berapa uang yang dihabiskan untuk hidup kita sampai misalnya umur segini? Nggak akan bisa juga kita hitung. Makan, berapa makan kita misal kalau kita hitung dengan uang misalnya. Berapa banyak makanan kita hitung. Berapa banyak misalnya, jangankan itu misalnya udara yang kita hirup misalnya. Ya kan? Air yang kita gunakan. Coba. Gimana tuh? Mandi 2 kali sehari, 1 kali sehari misalnya. Berapa banyak? Berapa gayung? Berapa liter? Nggak bisa itu bisa betul-betul dihitung. Tapi memang secara besar, garis besar penggolongan nikmat itu tadi. Yang pertama itu adalah nikmat yang berupa harta benda. Lalu Allah katakan pada saat nikmat di sini apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bagaimana kemudian menyebutkan nikmat-nikmat tadi? Nah, kalau kata Imam Ibnu Katsir itu dijelaskan bahwa fahaddits di situ artinya menyebutkan. Jadi sebut, enggak apa-apa menyebutkan kepada siapa yang memberi. Alhamdulillah. Ya kan? Ya kan? Terima kasih ayah, terima kasih ibu kepada orang tua di rumah. Kirimannya sudah sampai, misalnya ya, paket makanannya sudah sampai, uangnya sudah sampai. Sudah belum berterima kasih menyebutkan begitu? Iya. Ya kan? Atau mungkin susah kita ngomong, ya, tapi nggak apa-apa lah, tunjukkanlah dengan perbuatan. Nah, ini juga fahaddits sih maksudnya. Tahadus bin nikmah dengan perbuatan. Nah, dalam Tafsir Al-Bayan dijelaskan perbuatan untuk tahadus bin nikmah terhadap nikmat harta benda itu bagaimana? Kalau sudah disebutkan gimana perbuatannya? Apakah dipamer-pamerkan? Nih saya punya uang sekian, nih saya punya harta sekian, nih saya punya baju sekian. Bukan. Ternyata dikatakan bahwa tahadus bin nikmah terhadap menyebutkan nikmat dalam perbuatan itu adalah dengan mensodakohkan, bersodakoh atas nikmat itu. Kenapa begitu? As-sahau hasanun walakinna fil agniya ahsan. Kedermawanan itu adalah bagus, tapi bagi orang kaya jauh lebih bagus. Maksudnya bagaimana? Biasanya orang kaya makin kaya, seseorang makin pelit. Kenapa? Karena sifat harta itu dari garizatul baqa kita, hubut tamalluk makin kuat. Ya, kita punya banyak harta, jangan dikira kita ini makin mudah mengeluarkan harta, belum tentu. Kalau bukan orang beriman, kalau dalam surat Al-Baqarah ya, yang orang beriman itu adalah yang menginfakkan hartanya, itu iman. Kalau nggak iman, makin kaya, makin pelit. Coba deh, ada anak kecil punya uang 10 ribuannya ada 10, ya kan? Hilang 1, jadi 90 ribu kan? Nangis dia, ini uang lebaran saya, ya kan? 90 ribu, tadinya 100 ribu, 10 lembar uang 10 ribuan, nangis. Nah, misalnya datang kemudian
Orang, kenapa nangis deh? Uang saya 10.000 hilang. Sudah nih, saya kasih ganti. Diganti 10.000, makin kenceng nangisnya. Loh, kenapa kok makin kenceng? Karena kalau nggak hilang jadi 110.000. Kan gitu katanya. Itu bisa begitu. Kenapa? Karena dia nggak berpikir tentang bagaimana nikmat itu. Makanya kalau kita punya bagian barang-barang, makanan, ya kan, harta benda, bersyukur terhadap nikmat, tahadus terhadap nikmat yang seperti itu dengan apa? Dengan mensodakohkannya. Maksudnya mensodakohkan di sini atau bersodakoh atas nikmat itu. Gitu. Atau bareng-bareng, ya makan, dapat makanan, bareng-bareng bagi. Ya, kemarin saya senang tuh dengan ikan-ikan kecil ya. Adiknya Farah datang. Lihat. Mau ya? Mau. Bawalah. Kan gitu. Saya juga senang juga. Dikasih lagi juga. Kan gitu misalnya. Iya, jadi bersedekah itu. Ini tahadus juga gitu misalnya. Jadi berbagi, bersedekah atas nikmat itu. Mungkin nikmat itu tidak bisa kita berikan kepada orang lain misalnya. Tapi ada juga sahabat Rasul yang bagaimana dipersaudarakan kepada sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sahabat Ansor. Dia punya beberapa orang istri. Dia senang dengan istrinya, dia bilang, kalau engkau mau beristri, saya akan ceraikan istri saya satu, lalu kemudian engkau nikahkan ya. Coba bayangkan, memberi bukan berarti itu istri menjadi barang hadiahan, bukan. Tetapi karena apa? Bersyukur terhadap nikmat. Nikmat dipersaudarakan oleh Rasulullah dan juga kebaikan yang dia berikan kepada saudaranya. Ini nikmat. Nikmat yang pertama, apa itu? Berupa harta benda. Ya. Yang kedua, nikmat yang bersifat apa tadi? Yang batiniah, yang kemudian ghair mahsus. Yang paling tinggi yang biasanya orang itu ingat itu adalah nikmat sehat. Nah, coba deh, ya kan? Menghirup udara atau rasa senang, rasa sedih, mungkin itu nggak bisa jarang terungkap, jarang teringat. Tapi pada saat sakit baru ingat, gitu. Pada saat sakit, aduh nggak bisa. Kemarin jam berapa itu pagi-pagi bangun ya, wah nggak bisa jalan hampir ayah tuh. Masya Allah, ini sakit sekali kaki ayah nih, betul. Wah ini nggak bisa, tidur lagi. Berbaring lagi, wah nggak bisa juga. Masya Allah, teringat kalau pas lagi jalan kaki, misalnya kan, berlari-lari, wah sekarang jadi susah misalnya. Tapi nikmat sehat itu bagaimana digunakannya? Tahadus bin nikmat terhadap nikmat sehat. Nah dalam tafsir Al-Bayan itu dijelaskan, bersyukur tahadus bin nikmah terhadap nikmat sehat itu bukan juga dipamerkan, di samping tentu disebutkan alhamdulillah lagi sehat ini kita nih, ayo. Misalnya Allah berikan kesehatan, makin sehat, makin enak, makan makin lahap, ya dah. Tadi sahur, makan. Ada sahur dah. Habis dah. Banyak makannya. Puasa, ada yang pada puasa, ada yang nggak puasa. Iya nggak puasa ya nggak apa-apa ya. Nah, nikmat sehat. Gimana tahadus bin nikmah terhadap nikmat sehat itu? Coba. Dikatakan dalam tafsir Al-Bayan itu, bukan dipamerkan seperti binaragawan, ya kan? Oh badan saya six pack kalau laki-laki ya, perutnya 6 kotak misalnya. Kalau saya juga 6 kotak tapi ke depan ini, bukan ke samping. Itu misalnya. Ya. Apa itu dipamerkan gitu? Dengan badan yang ngeker. Nikmat sehat kita. Muka yang cerah, muka yang baik dipamerkan menjadi misalnya ini. Bukan. Ternyata nikmat sehat yang kemudian diterima seseorang, tahadus bin nikmahnya itu adalah dengan giat melaksanakan ibadah. Dari mana? Dari doa yang masyhur pada saat doa diucapkan pada saat pergi haji atau umroh, pada saat sa'i. Di situ Rasulullah mencontohkan, para sahabat mencontohkan dengan doanya. Ya kan? Allahumma jalna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura. Itu doa. Jadi kalau nanti pergi umroh, haji, itu baca doa itu. Allahumma ja'alna
umratan mabrura atau hajjan mabrura, wa sa'yan mashkura, wa jamban maghfura. Sa'yan mashkura, sa'i yang bisa menunjukkan rasa syukur. Maksudnya gimana? Kalau sehat, sholat bisa sambil berdiri. Berdiri, jangan tiduran. Sholat dengan sempurna, sempurnakan. Sa'i dengan berjalan, ya, Safa dan Marwa, tawaf mengelilingi Ka'bah, berjalan walaupun mungkin pada saat tidak sanggup karena sakit dia ditandu atau dengan kursi roda misalnya. Kenapa? Bagian dari bersyukur. Makanya sholatnya kita misalnya di musola, sholat dengan betul, mumpung masih sehat, iya. Kadang aja susah sholat sambil betul-betul duduk itu, Masya Allah, terasa. Kenapa begitu? Karena memang itu yang diperintahkan. Tapi kata Imam Ali, cukuplah Islam itu menjadi nikmat. Ini nikmat diniyah yang paling besar dan berharga di antara seluruh nikmat. Apa itu? Nikmat Islam, nikmat iman. Makanya harus diucapkan, ditunjukkan, ishadu bi anna muslimun, tunjukkan bahwa saya adalah orang muslim. Kalau perempuan-perempuan pakai kerudung, pakai jilbab juga bagian dari tahadus bin nikmah, menunjukkan. Tapi, nah ini juga ada tapinya. Bagaimana tadi kalau dikatakan di sini adalah cukuplah Islam menjadi nikmat. Karena penjelasannya di sini, fa inna a'zama ni'amillahi li abdi, sesungguhnya yang paling besar nikmat Allah kepada seorang hamba, apa itu? Ikhrajuhu lahu minal adami ilal wujudi. Dia itu tadinya enggak ada, enggak lahir, sekarang ada. Ya Aisyah ya. Tadinya Aisyah enggak ada. Pada saat Bang Hafiz dilahirkan, Aisyah sudah ada belum? Belum. Enggak muncul, tapi sekarang ada. Bagaimana ini? Bersyukur. Itulah karena nikmat Islam Allah menciptakan kita. Ya. Begitu juga wa ikhrajuhu minaz zulumatil kufri ila nuril islami. Nah, kata penjelasannya. Jadi nikmat terbesar orang itu adalah Islam. Saat orang lain masih kufur, dia sudah Islam. Alhamdulillah. Tidak. Lalu gimana tahadus bin nikmah seperti tadi penjelasan ayat surat Al-Duha ayat 11 tadi? Wa amma bi nikmati rabbika fahaddis, dan dari nikmat Tuhanmu hendaknya engkau ucapkan, hendaknya engkau tampakkan. Menampakkan nikmat Islam itu bukan cuma sekedar namanya harus nama Islam. Aisyah, alhamdulillah Islam ya. Muhammad, Soleh. Tapi yang paling penting menunjukkan nikmat Islam adalah menjalankan syariat Islam, menjalankan Al-Quran. Itu mungkin namanya, mungkin penyebutannya enggak Islam, ya kan? Mungkin namanya yang diberikan mungkin pada saat itu untuk ditunjukkan, bukan, enggak apa-apa. Tapi yang paling penting nikmat Islam itu adalah apa? Menjalankan syariat Islam. Makanya kita dakwah untuk menjalankan syariat Islam ini adalah bagian dari syukur kita. Memahamkan umat dengan Islam ini bagian syukur kita. Kata Imam Ali tadi di sini dikatakan, cukup Islam saja itu menjadi sebesar-besar nikmat. Jadi bukan karena kita ini pintar, bukan karena kita ini jago, lulusan misalnya universitas terkenal dan sebagainya. Bukan, ilmu kita banyak, bukan. Tapi karena kita ingin menjalankan syariat Allah. Karena ada juga orang berilmu nggak mau jalanin syariat Allah, ya. Walaupun orang yang menjalani syariat Allah pasti itu insya Allah dia berilmu. Kenapa? Dia tahu bersyukur kepada Allah. Ini ilmunya. Itulah. Jadi nikmat yang paling besar itu Islam ini. Ini yang dikatakan. Jadi katakan di sini katakan apa itu? Fa inna a'zama ni'amillah. Jadi ini adalah terbesar
dari nikmat Allah. Ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua dari kata Imam Ali karamallahu wajhah. Wa inna minasyughli yakfika ta'atus syughlan. Dan sesungguhnya dari kesibukan-kesibukan kamu, cukuplah bagi kamu sibuk dalam taat. Nah, tadi tuh. Makanya karena nikmat kita yang paling besar nikmat iman, nikmat Islam, sibuknya kita buat taat. Gimana ini? Kita harus paham apa yang menjadi amal sohih, amal soleh. Gimana itu? Perbuatan itu harus mikir dulu. Jadi bukan berdasarkan naluriyah atau dorongan hajatul udawiyah. Pikirin dulu. Ya, harus betul-betul menjadi kecenderungan kita yang benar. Tahu di sini lapar, betul lah saya lapar. Tapi ternyata yang ada ini bukan minuman, bukan makanan. Ya dah. Ternyata ada misalnya di situ kayu, batu. Masa kita makan? Menyimpang. Ya dah. Nggak benar itu makan beling, makan batu. Ya dah. Memangnya apa manusia makan itu misalnya? Nah, tapi pada saat kita kemudian sudah makan dengan makanan yang benar, harus paham sesuai syariat. Makanan ini makanan yang halal, yang baik. Ya kan? Bukan racun. Misalnya. Lalu saat makan itu ingat ini untuk mendapati apa? Menjalani perintah Allah dan didapati nilainya. Makanya pada saat misalnya contohnya makan, ya harus sampai kenyang, sampai terasa masuk ke dalam perut. Kira-kira aja kalau badan segede gini maintenance-nya gimana, perawatannya gimana, makannya kecil, tekor. Ya, tapi saya makannya sedikit juga, badan gede, ya habislah. Makanya dengan yang kadar yang memang sepantasnya. Kira-kira gitu kalau untuk makan. Ada latihannya dengan saum, dengan puasa. Ini untuk masalah apa? Menjadi amal sohih. Belum lagi nilai yang lain. Qimah madiyah, qimah insaniyah, qimah khuluqiyah, qimah ruhiyah harus diraih. Baru kemudian di situ orang tadi beramal dengan benar. Itu. Kalau sudah beramal dengan benar, sibuknya gimana? Taat. Ini untuk taat. Berarti seluruh urusan tadi baik. Makanya belajarnya anak-anak, menghafal, istirahatnya. Oh kok tidur aja? Ya memang harus tidur misalnya di siang hari yang sela waktu kita. Ya kan? Kenapa? Karena tadi malam misalnya jam 3 sudah bangun, jam setengah 4 sudah bangun. Ya kan? Sudah tahajud, lelah badan. Ya kan? Berpikir terus, ada waktu istirahat sedikit misalnya kailullah. Misalnya kan, tidurlah sedikit. Di situ. Dan terus-terusan tidur. Kenapa? Ada lagi tugas yang lain. Sibuk yang lain. Menghafal. Murojaah di situ. Ya dah, belajar. Malam-malam kalau sudah saya belajar ya sudah. Jangan juga lari-lari. Kapan siapa yang suruh lari-lari? Lari-lari kedengaran dari bawah itu kan. Bisa di atas. Segera saja. Tenang jalan. Ya ini kan. Ya. Tidur kita, lalu istirahat, bangun lagi pagi. Insyaallah. Jangan lagi pas belajar tidur, ya dah. Enggak pada tempatnya. Walaupun ngantuk kadang ya bangun lagi. Gitulah kira-kira. Kenapa? Karena sibuk yang terbaik adalah sibuk dalam taat. Yang terakhir, ya. Nah, dijelaskan di sini. Fata'atullahi ta'ala ya a'zamul asgal. Maka taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebesar-besarnya atau sebesar-besarnya kesibukan. Jadi itu. Jadi kalau kita sibuk untuk maksiat, nauzubillah. Jangan. Sibuk ngapain? Sibuk untuk menjahatin orang lain. Sibuk untuk mencuri, cara bagaimana merampok, nauzubillah, cara membunuh, nauzubillah. Sibuk untuk maksiat, masya Allah, jangan.
Kalaupun mungkin kita sedang biasa saja, minimal sibuk dalam urusan yang sunnah. Kalaupun tidak, ya yang mubah saja tapi jangan kebanyakan. Gitu. Yang penting adalah sibuk dalam taat. Terakhir di sini dikatakan wa inna minal ibrati, dan sesungguhnya yang merupakan ibrah, yakni adalah al-azah, pelajaran, maksudnya ibrah di sini pelajaran. Dan merupakan pelajaran apa? Yakfika al-mautu ibratan. Cukup yang menjadi pelajaran bagi kamu adalah kematian. Kenapa? Fa innal mauta akbarul mawa'izi linnas. Sesungguhnya yang namanya kematian itu adalah sebesar-besar pelajaran bagi manusia. Gimana maksudnya pelajarannya itu? Bagi yang hidup. Gitu lah. Jadi kalau misalnya dia, bagaimana mengambil pelajaran bahwa kata Rasulullah kematian itu adalah pemutus nikmat. Nggak ada misalnya gara-gara saya ini masih muda, matinya masih lama. Nggak ada yang tahu. Gitu. Kenapa? Karena sebab kematian adalah berakhirnya ajal. Akhirnya ajal, terputusnya ajal, selesainya ajal di dunia bagi manusia hanya Allah yang tahu. Bisa dimajuin? Enggak. Bisa dimundurin? Enggak. Cuma pada saat ajal itu sampai, pada saatnya nanti kita berharap keadaan kita sedang dalam berbuat baik. Itu maksud pelajarannya. Contoh misalnya begini, dia terbiasa menghafal Al-Quran, dia terbiasa belajar, dia terus, kenapa? Dia nggak tahu kapan ajalnya sampai. Makanya jangan sampai pada saat itu berbuat buruk, takut kalau lagi berbuat buruk ajalnya sampai. Gitu. Nah, makanya pelajaran di sini karena nggak ada yang tahu hal, keadaan. Karena yang namanya ajal itu termasuk dari menjaga kesehatan, menjaga tadi dari ajal itu adalah as-sababiyah ghair muqayyadah. Itu yang pernah kita bahas. Ya, ayah kasih tahu apa? Terikat dengan qada dari Allah. Mau orang jaga kesehatan seperti apapun, ya kan? Kalau dia memang ajalnya sampai, selesai. Ya dah. Kemarin ada kabar meninggal 2 orang yang luar biasa. 1 orang, ya kan? Kawan seorang murid di Al-Azhar Kairo, hafal 30 juz Quran, ya kan? Pagi hari dia sedang masih puasa hari Senin kemarin kan? Puasa dia, saum sunnah. Sore hari tiba-tiba ya memang ajalnya sampai. Selesai. Atau sebelumnya seorang kiai ulama besar, Ustadz almarhum Mahir At-Tuwailibi kan gitu yang meninggal. Pada saat apa? Keadaan dia sedang ditahan. Ya, yang mungkin perbuatan itu juga belum tentu dia lakukan atau memang bisa jadi benar salahnya belum bisa terbuktikan misalnya. Baru ada tuduhan. Tapi keadaan dia sedang dalam taat. Dia berbuat baik, dituduh, lalu kemudian bagaimana? Ya itu sedang diproses. Meninggal, ajalnya sampai. Pelajaran bagi kita. Makanya membiasakan dengan amal tadi, membiasakan dengan nikmat iman, sibuk dengan taat, bagian dari untuk menjaga dari pelajaran bahwa kematian akan bisa datang kapan aja. Jangan berpikir, wah saya masih lama. Aisyah umur berapa sekarang? 13, oh masih lama lah. Nanti kalau dapat 73 kan masih ada 60 tahun lagi. Betul sampai 73 tahun? Tahu? Enggak tahu. Iya betul. Jadi kita tetap menjaga taat. Maka cukuplah pelajaran yang kemudian ada pada manusia yang paling baik adalah kematian. Begitu. Jadi 3. Yang pertama, cukuplah nikmat yang engkau misalnya di sini ingat, yang paling besar adalah nikmat Islam. Kesibukan itu adalah ketaatan. Dan pelajaran yang paling baik cukuplah bagi kita adalah tentang kematian. Belajar bahasa Arab juga berkaitan dengan apa? Agar nanti keadaan kita menjadi pahala di sisi Allah. Kematian datang kepada kita, kita tetap dalam kebaikan.
Ada pertanyaan? Cukup? Gimana? Ibu guru? Ustazah? Ketiga nih. Dan bersyukur. Makanya banyak-banyak berucap alhamdulillah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Tadi. Kalau punya harta, sedekahkan, itu tahadus bi nikmahnya. Sehat badan kita, ibadah yang kuat, yang benar. Tahajud, ya kan? Duha, terus kemudian apalagi sholat-sholat lainnya, saum, itu bagian juga tahadus bi nikmah. Sibuknya kita, sibuk dalam taat. Iman Islam kita, nikmat terbesar kita, itulah untuk kita terapkan Islam dalam kehidupan kita. Gitu, mari kita tutup. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah, membaca surat Al-Asr ya. Yuk, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.